Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Asam jengkolat itu begini, dia itu adalah satu asam amino yang bisa beracun. Karena kenapa? Kalau badan kita tuh kondisinya asam, dia kan dibuang di kencing. Kencing asam, itu asam jengkolat itu akan berubah menjadi kristal, Franky. Misalnya lulusan Amerika atau Eropa, malaria jarang, di sini banyak. DBD jarang, di sini banyak. Orang keracunan jengkol ada di sini, di sana kagak ada. Nah, kalau dia di sini dia praktek dan ketemu kasus-kasus begitu, bisa-bisa salah diagnosis dia, Franky. Makanya cuma orang di Asia Tenggara inilah yang kalau ketemuin orang begini, oh ini keracunan jengkol. Pengobatannya juga cuma orang-orang lokal sini, Asia Tenggara yang tahu, Franky. Oke dok, sekarang kita mau itu dulu dok. Kita mau ngomongin satu hal yang sederhana. Masalah orang mabok. Mabok itu kenapa sih sebenarnya dok? Mabok? Itu orang makan sesuatu yang kemudian mempengaruhi otaknya. Tapi kalau kita naik kapal, pesawat terbang, naik kapal laut, itu kadang-kadang mabok. Itu otak juga, otak tapi di bagian saraf nomor 8 di sini di kuping. Di kuping itu ada saraf keseimbangan yang ngatur keseimbangan gitu. Nah itu kalau kita goyang begitu tuh sarafnya itu nggak bisa ngikutin lagi. Kalau cepet. Oh termasuk kayak kita kalau lagi berkendaraan, kita duduk di belakang atau di depan gitu ya. Terus kita buka handphone, ngeliatin handphone, begitu kita tak gitu, kepala kita terus bisa mabok, itu gara-gara nggak ngejar ya kecepatan gerakannya sama lingkungan. Di telinga kita itu ada rumah siput namanya, itu bagian yang ngatur keseimbangan. Yang ngatur keseimbangan lagi otak kecil di belakang, batang otak di situ. Jadi itu juga dia nggak bisa beradaptasi dengan perubahan yang besar. Nah kadang-kadang perubahan itu terjadi gara-gara tensi terlalu tinggi juga bisa mabok, Franky. Putar. Tensi terlalu rendah juga bisa begitu. Ya. Tapi itu juga sama aja pengaruhnya, karena di otak itu oksigen itunya, pembuluh darahnya juga. Saya kalau makanan terlambat mabok. Terlambat makan mabok. Jadi itu mungkin tensinya turun. Iya. Tapi bedanya mabok sama keracunan apa, dok? Kalau mabok itu lebih ke arah saraf. Kalau namanya keracunan itu adalah kita kemasukan suatu bahan yang merusak badan, yang kadarnya biasanya yang berlebihan. Tapi kepala sama-sama pusing tuh dok biasanya tuh dok ya? Oh iya. Keracunan bisa bikin pusing. Salah satu gejalanya adalah gitu. Tapi orang keracunan tuh gejala yang paling sering itu adalah mual, muntah, sakit perut. Nah itu. Keracunan tuh gejalanya yang umum nih dok ya? Mual, muntah, sama sakit perut. Ya mencret. Nah itu keracunan kebanyakan seperti itu. Tapi walaupun gejala lain banyak, tapi itu yang utama. Ini kalau keracunan karena makanan. Karena obat, karena bahan kimia juga sama. Tapi kalau keracunan bisa ular? Nggak gitu ya kali ya? Oh enggak, bisa ular tuh, kalau bisa ular lain. Bisa ular itu ada dua macamnya. Satu yang bisa ngerusak darah. Jadi pembuluh darahnya rusak, hancur, bisa perdarahan di mana-mana. Satu lagi nggak menyebabkan kerusakan pada saraf. Neurotoksin namanya. Jadi dia gangguan saraf, dia jadi lumpuh, nggak bisa bergerak gitu. Perdarahan atau tidak bisa bergerak, itu yang paling umum. Hematotoksik kalau nyerang ke darah, neurotoksik kalau nyerang ke otak. Tapi ada racun yang menyerang ke ginjal, namanya itu nefrotoksik. Nefro itu ginjal. Kalau temen yang toksik namanya apa dok? Ya. Ada teman yang dibilang toksik nih teman kita. Dok. Iya, teman yang bikin kita suka mabok terus kalau dengerin dia ada mabok. Kita mesti cari bahasa Latinnya teman apa, jadi tinggal tambahin kata toksik. Oke, nah sekarang jadi kalau ini jadi sekarang kadang-kadang gini, saya tuh masih sering rancu keracunan atau mabok karena
seringkali kan gejalanya sama-sama bikin pusing. Bu, gini, keracunan salah satu efeknya adalah mabok. Nah, keracunan Mabok itu efeknya gejala. Kalau keracunan itu adalah sesuatu bahan yang sebenarnya tidak bisa diterima tubuh. Biasanya tuh karena dosisnya terlalu tinggi. Atau dia memang bisa menyerang organ tertentu, itu namanya racun. Oh, jadi ada bahan yang masuk. Bahan masuk. Nah, tapi masalah begini, Frankie. Di dalam masyarakat itu ya, ada bahan-bahan yang sebenarnya dia beracun, tapi kita tidak sadar kalau dia beracun. Tapi kita makan juga. Bingung, enak kan? Kali dok, gara-gara Ya, enak. Nah, jadi ceritanya gini. Orang pergi nih ke restoran Padang. Ada benda pakai itu gulai. Kan, ada gulai. Bendanya bulat-bulat gitu. Pikir nih daging apaan? Apa nih Pak? Enak kok, dimakan. Enak rasanya, legit, Frankie. Itu apaan tau gak? Apaan dok? Jengkol. Jengkol bahasa asing, bahasa Latinnya apa? Gulai jengkol. Jengkol. Sekarang masalahnya begini. Ini kan yang suka makan jengkol orang dari mana, Frankie? Saya juga suka. Enggak, mau orang dari negara mana? Indonesia dijelaskan dok. Indonesia. Tapi yang paling suka itu orang cuma khas Asia Tenggara, Frankie. Di tempat lain Asia Tenggara. Karena tumbuhan jengkol cuma ada di Asia Tenggara atau tumbuhan jengkol ada dia bisa ada di tropis, subtropis. Tapi yang suka makan itu orang Asia Tenggara. Yang banyak tuh di Myanmar, Malaysia, Thailand. Jengkol kalau menurut saya ya, lumayan enak rasanya, ada crunchy-crunchy-nya gitu kalau digoreng. Ya. Kalau dibikin semur jengkol, kalau di nasi uduk, ya, kalau dibikin semur jengkol lumayan enak juga, kayak daging. Ya kayak daging memang. Gitu kan? Empuk dan iya empuk gitulah. Cuman kan ini kan obat untuk penghilang bau. Penghilang bau pete. Iya. Betul kan dok? Iya betul. Nah, terus tapi sebenarnya dimana? kalau dibandingin antara pete sama jengkol tuh bawaan pete loh. Kalau waktu dimakan. Iya. Tapi setelah selesai dimakan jadi bau jengkolnya lebih. Nah, kita hilangin bau pete pakai bau jengkol. Nah. Tapi kalau jengkol itu hebatnya, baunya tuh di mana, Frankie? Di mulut, di kencing. Mulut, kencing, keringat, sampai ke tinja pun bau jengkol, Frankie. Nah, kenapa dia bisa bau? Nah, saya belum survei dok. Karena dia mengandung unsur sulfur. Kentut itu H2S. Ini H2S tuh S-nya 1. Dia tuh S-nya 2, Frankie. SS gitu, ada S-nya 2. Itu yang bikin bau. S2 tuh apaan? Asam amino. Dia mengandung sesuatu yang namanya asam jengkolat. Asam amino itu bahan pembuat protein, tapi S-nya 2. Namanya asam jengkolat. Atau bahasa Inggrisnya jengkolic acid. Oh, berarti nggak punya bahasa lain ya, jengkolic acid. Nggak, jengkolnya itu memang bahasa Indonesia. Iya, artinya di Inggrisin tetap aja. Iya, sama aja orang hutan. Orang hutan kan jadi orangutan kan. Kayak rambutan nggak ada. Rambutan. Rambutan gitu. Ya sama, durian. Kan, durian. Ini jengkolic acid namanya, asam jengkolat. Bahasa Indonesianya. Itu asam amino. Yang bisa jadi protein. Tapi karena dia mengandung 2S, itu baunya luar biasa, Frankie. Lebih daripada 1S doang ya. Tapi masalahnya begini. Kamu tahu, kalau dokter lulusan luar negeri mau masuk ke Indonesia, mereka harus adaptasi, Frankie. Adaptasi cium bau jengkol? Bukan. Adaptasi dia harus. Jadi dia udah dokter. Masuk ke Indonesia, dia harus ikut belajar nangani pasien Indonesia dulu. Itu ada yang 6 bulan, ada yang setahun, segala macam, tergantung aturan lah. Dulu cuma 6 bulan, terus pernah setahun, saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi kenapa mereka kan udah dokter, kenapa nggak dianggap sebagai dokter dia masuk ke Indonesia kalau mau praktek di Indonesia? Karena penyakit orang di luar negeri sama di Indonesia tuh beda. Misalnya lulusan Amerika atau Eropa, malaria jarang, di sini banyak. DBD jarang, di sini banyak.
orang keracunan jengkol ada di sini, di sana kagak ada. Nah kalau dia di sini dia praktek dan ketemu kasus-kasus begitu, bisa-bisa salah diagnosis dia, Frankie. Makanya cuma orang di Asia Tenggara inilah yang kalau ketemuin orang begini, oh ini keracunan jengkol, pengobatannya juga cuma orang-orang lokal sini Asia Tenggara yang tahu, Frankie. Orang luar negeri. Jadi artinya termasuk dokter di Singapura dia tahu, Malaysia dokter di tahu, Thailand dia tahu. Namanya sama juga kali Sama. jengkol ya. Nggak ada namanya, mereka punya nama sesuai dengan itunya, tetapi barangnya sama. Tapi berarti Indonesia lebih hebat, bisa mempengaruhi bahasa asingnya jadi jengkol. Karena yang nulis dulu orang-orang Belanda, Frankie, dokter-dokter Belanda nulis. Ini apa nih, jengkol, katanya. Wah enak. Jadi gitu. Nah, mereka lakukan penelitian. Itu salah satu dosen yang suka melakukan penelitian itu adalah guru saya, Prof. Un Liang He namanya. Dia di dosen. Prof. Un Liang He. ON. Beliau itu profesor di bagian biokimia FKUI, dosen saya. Nah dia tuh melakukan banyak penelitian dan bikin tulisan segala macam soal jengkol itu. Nah sekarang begini, dia itu adalah buah yang sebenarnya beracun, pakai biji yang beracun. Dia tuh termasuk jenis polong-polongan. Tapi dia kayak kacang polong, kayak polong itu, polongnya gede, kalau dibuka, nah itu ada bijinya, nah bijinya itu. Melanding. Dan bijinya tuh ada dua ininya, dua keping. Nah sekarang dia mengandung asam jengkolat dan itu bisa bikin keracunan, Frankie. Kan kalau si pete itu kan bisa jadi antioksidan katanya. Oh dia juga ada. Oh dia juga punya antioksidan. Dan dia punya manfaat secara kedokteran, ada manfaatnya, Frankie. Banyak. Lumayan banyak. Apa manfaatnya jengkol? Enak dimakan. Enggak, manfaat untuk kesehatan. Dia membuat stabil gula darah. Bagus buat gula darah, Frankie. Berarti si Benny tadi boleh dong makan jengkol? Nanti dulu, dengerin sampai selesai. Kalau enggak, itu terus? bisa bermasalah. Karena kenapa? Dia seratnya tinggi. Dia bisa mencegah supaya enggak ada lonjakan-lonjakan gula darah. Dia proteinnya lumayan tinggi. Dia mengandung antioksidan, polifenol. Ada beberapa antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineralnya ada kalium, ada fosfor. Fosfor itu bagus buat tulang, jadi dia buat pertumbuhan tulang bagus. Buat penyakit jantung juga bagus, Frankie. Lumayan banyak ya dia punya. Lumayan banyak, tetapi dia nggak boleh makan banyak-banyak. Berapa banyak yang kita boleh makan, Frankie? Tunggu, pengertian banyak dalam satu kali makan. Ya. Tapi kalau kita sering nggak apa-apa kan, Dok? Nggak boleh, dia nggak boleh dimakan setiap hari. Oh, dia nggak boleh setiap hari juga? Kalau dimakan setiap hari, jumlahnya banyak, itu termasuk yang berakumulasi jadi banyak gitu? Ya karena asam jengkolat itu begini, dia itu adalah satu asam amino yang bisa beracun. Karena kenapa? Kalau badan kita tuh kondisinya asam, dia kan dibuang di kencing. Kencing asam, itu asam jengkolat itu akan berubah menjadi kristal, Frankie. Kristal jadi batu. Kencing batu. Di ginjal. Dari ginjal dia bisa jadi kayak duri. Batunya berupa duri. Bikin ginjalnya rusak, bisa ginjalnya bahkan bisa gagal ginjal, bisa harus cuci darah. Bisa. Kalau banyak. Kena gitu, terus kemudian diturun ke saluran kencing kan. Kalau turun ke saluran kencing, durinya itu kan ngelukai sehingga kencingnya bisa kencing berdarah. Kencing darah. Dan seringkali orang yang habis makan gituan, makan jengkol 2 jam, kadang-kadang sampai 12 jam, kemudian sakit pinggang, sakit perut bagian bawah, kadang-kadang kembung, kadang-kadang mual, kencing sedikit, kencingnya sedikit, kalau kencingnya sakit dan begitu tuh kencingnya merah, berdarah kencingnya. Nah kalau udah begitu, orang luar negeri pasti bingung, udah pasti diagnosisnya apa? Orang ini batuk. Pasti nanti terapinya macam-macam. Batu? Iya. Batu apa batuk? Batu. Oh batu. Batu ginjal. Batu ginjal. Itu pasti diagnosisnya itu, karena kalau diperiksa kencingnya ada darahnya. Dan itu batuk. Nah kalau di luar negeri, terapi batu macam-macam, ada ditembak lah, ada apain, pokoknya macam-macam. Padahal kalau orang karena kita cuma perlu nanya satu,
habis makan jengkol nggak? Habis makan jengkol 2 jam atau beberapa jam sebelumnya. Kadang orang malu dok ngakuin dok karena jengkol dianggapnya bukan makanan keren, makanan Oh ya nggak juga. rendahan. Nggak juga, kalau di makanan restoran Padang yang keren ya keren lah. Oke dok, Nggak, jadi tapi setelah ditanya 2 jam, Iya ada. hmm, Obatnya cuma 1. Dikasih infus natrium bikarbonat itu soda kue itu loh, Frankie. Soda kue, natrium bikarbonat di infus. Kalau dia kondisinya asam, itu kan bikarbonat itu basah. Dibikin jadi basah, netral. larut, Jadi garam. selesai. Kecuali kalau dia sampai udah nyerang ginjal, bikin gagal ginjal. Jadi itu termasuk sesuatu yang beracun, Frankie. Makanannya berapa banyak? Tadi makanya balik lagi ke situ. Saya sih makan 1 biji aja 1,5 deh ya kalau kita mau ya. Udah cukup biasanya. Kan itu kan gede dok segini. Iya. 1-3, Frankie. Oh 1-3. Iya. Aman tuh ya. Dan saya memang nggak tiap hari. Walaupun yang orang sampai kristal begitu itu faktor turunan, Frankie. Orangnya ini memang metabolismenya nggak begitu bagus sehingga kencingnya asam. Karena kencingnya asam dia berubah menjadi kristal. Jadi harus minum yang basah. Jadi kita pakai kan kadang-kadang sekarang ada air minum yang basah. Iya. Nggak keburu tuh ya. Ya kalau udah begitu ya mesti masuknya infus lah. Emang beda nggak sih dok kalau kita minum sesuatu larutan basah nih dok? Mungkin nggak enak kali ya rasanya ya. Iya. Sama kita diinfus. Loh kalau basah begitu masuk ke lambung kan dia ternetralisir. Kalau infus kan langsung ke pembuluh darah, langsung ke ginjal. Ya, jadi salah dia punya apa? Arahnya, tujuannya ya, nyampainya kemana ya? Nah sekarang begini yang jadi masalah. Ini kan artinya kita nggak boleh makan banyak, nggak boleh lebih dari 3. Tapi konon penelitian menyatakan bahwa yang namanya orang kena keracunan jengkol itu namanya jengkolism namanya. Tapi dok, sebentar. 3 pasang begini kan dok? Jengkol kan dia kan nempel begini kalau nggak salah dok. Tengahnya ada dia punya kayak bakal tunasnya. Jadi bukan 3 keping tapi 3 ini kan? Oke. Jadi 3. Tapi konon katanya itu dia nggak ada hubungannya sama. Ada orang yang makan begitu nggak apa-apa. Tapi kalau makan banyak resikonya lebih tinggi karena asam jengkolatnya lebih banyak. Tapi kadang-kadang makan 1 pun juga kalau memang dianya itu rentan untuk mengalami itu, ya dia bisa kena walaupun makannya sedikit. Jadi kondisi orang pengaruh ya dok ya? Ya kalau itu ada dia. faktor genetik juga katanya. Tapi jumlah itu pengaruh. Jadi seperti itu. Tapi ada cara sekarang gini jadi masalah. Tapi masalahnya kan itu enak. Itu kuncinya tuh ada di pengolahan, Frankie. Bagaimana caranya supaya asam jengkolatnya itu larut atau berkurang jumlahnya? Tapi kalau si asam jengkolatnya larut, manfaatnya ikut hilang nggak? Enggak. Tapi enaknya kan tetap. Asam jengkolat itu kan diperlukan buat jadi, badan. Manfaat itu dalam tanda kutip identiknya sama manfaat, sama enak ya dok ya? Nah, jadi buat ngilanginnya si jengkol itu kan dikupas kulitnya, luarnya kan ada kulitnya. Kalau kan? keluarga saya dulu direndam. Rendam. Kadang-kadang kalau orang kalau yang di ini ya biasa rendam sampai paling sedikit 1 jam lah. Ada yang rendam semalaman sama sampai air. Sampai ungu tuh airnya tuh dok. Airnya diganti gitu. Dan kalau lebih bagus lagi kalau dipakai air garam sedikit. Tuh, itu akan melarutkan. Nah, setelah selesai dia dipukul, digeprek. Nah, habis begitu dia harus dimasak, Frankie. Dimasak itu bisa digoreng, bisa direbus sampai empuk. Jadi harus matang, nggak boleh setengah matang, apalagi mentah. Tapi ada beberapa orang di daerah yang suka makan kondisi mentah dimakan. Itu Jawa Barat, dok. Kalau dia dimasak dimateng, itu enggak. Jadi dibikin sampai empuk. Jadi kalau kita makan makanan yang sudah diolah nih dok, asam jengkolatnya boleh dibilang kecil deh ya? Iya. Berarti boleh lebih banyak dong? Ya jangan gitu juga. Tapi selalu dikasih tahu nggak lebih dari 3.
Mau udah berkurang atau enggak, pokoknya jangan lebih dari 3. Nah, jangan lebih dari 3 dan nggak boleh tiap hari. Nah sekarang apa gejalanya? Nah itu seringkali kalau di Indonesia di UGD rumah sakit mereka kondisinya datang dengan sakit pinggang, atau kolik perutnya, kembung. Tapi yang jelas gejala utamanya adalah kencingnya berdarah. Kencingnya berdarah atau kencingnya susah, malah kalau dia udah serang ke ginjal dia nggak bisa kencing. Itu tunggu sebentar. Itu perlu waktu berapa lama untuk menghasilkan 2 gejala jam. kayak gitu? 2 jam. Jadi makan 2 jam sampai 12 jam. Kadang-kadang udah berapa hari kemudian juga bisa. Dan kalau udah dia kondisi kayak begitu gejalanya, itu bisa berlangsung berminggu-minggu lagi. Gejala itu berlangsung berminggu-minggu. Jadi Ya, tapi dia mulai ada tuh rata-rata sekitar 2 jam sampai 12 jadi jam. contohnya ekstrim nih dok, makan 8 biji lah, saking lakusnya nih orang. 8, mungkin kalau pas lagi sial, 2 jam kemudian udah bereaksi tuh. Tapi kalau lagi mungkin ada satu hal lain, dia lebih kuat, besok baru timbul. Seperti itu kira-kira dok. Dan tahu nggak, laporan di luar negeri, ya sampai jadi statistik, di antara yang masuk ke rumah sakit, itu ada 3% yang meninggal, Franky. Gede tuh dok, 3%. Karena dia harus cuci darah dan segala macam, akhirnya dia nggak tertanggulangi. Dan itu ngerusak ginjalnya udah serta-merta tuh dok. Iya. Nggak pakai lama ya. Enggak. Nah jadi itu sebabnya. Nah makanya ada ini, hati-hati orang yang sakit ginjal, hati-hati. Sakit ginjal, darah tinggi, hati-hati makan jengkol. Karena jengkol itu selalu diolah macam-macam ya, dibikin segala macam, kan ditambah garam segala macam, itu juga ngerusak ginjal kan. Ya pakai garam kan kalau dimasak, jangan kan dimasak sayur, digoreng aja pakai garam. Dan kamu tahu nggak, ada juga yang jengkol yang dikeprek itu dibikin emping jengkol yang rada pahit. Iya, emping jengkol ya. Biasanya kan emping melinjo ya. Iya, emping jengkol ada. Ada. Itu dia rada pahit, lebih pahit daripada emping. Tapi orang ada yang suka yang gitu. Itu nggak ada masalah. Itu asam jengkolatnya juga nggak begitu banyak. Tapi jangan nih makan berlebihan. Jadi ini fatal enggaknya tergantung kondisi si orangnya nih dok ya. Orangnya yang memang punya penyakit agak bawaan lah ya, itu bisa timbul resiko yang agak fatal ya. Tapi kalau misalkan enggak, mungkin ada tapi nggak terlalu fatal dok ya. Tapi tetap ada ya. Iya. Tapi soalnya orang kan kadang-kadang gini, makan nih, duit lagi cekak nih, makan, ada gulai, selama masih ada kuahnya kan, hantam banyak, jengkol dihantam banyak-banyak itu ya tanpa sadar kan akhirnya jadi makan jengkolnya jadi banyak. Apalagi kalau nggak makan bersama lauk yang lain kan. Nah itu yang terjadi. Kalau udah begitu kan jadinya susah. Tapi biasanya sih kalau di Indonesia itu dokter tuh tahu cara nanggulanginya. Tapi kalau di luar yang Asia itu dokter luar negeri nggak begitu tahu soal itu mereka. Di luar negeri, di luar pada Asia ya dok. Asia apa ASEAN ya? Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, ASEAN ya. Asia Tenggara ya, itu boleh dibilang minim pengetahuan terhadap jengkol ya. Iya. Nah itu salah satu yang harus mereka pelajari. Bahwa ada namanya jengkolism, keracunan jengkol. Yang adalah khas penyakit yang ada di Asia Tenggara. Oh, jadi di samping daripada dia punya manfaat yang cukup lumayan bagus ya dok, bisa ngontrol gula darah segala macam. Memperkuat pembuluh darah, dia ada antioksidan juga di situ, ada vitamin A, vitamin C. Tapi ini nggak bisa dijadikan obat nih dok. Ya memang nggak bisa. Karena nggak bisa dijadikan terus-menerus. Kalau kita kayak tadi saya bilang, berarti si Benny makan jengkol aja. Enggak, hilang, itu bukan obat. Hilangnya hilang sampai ke hilang nyawa tuh dok. Bukan hilang ini doang ya, bukan hilang apa? Bilangan hilang penyakitnya. Nah sekarang begini masalahnya. Tapi kan orang suka makan tapi terus bau mulut. Bagaimana caranya supaya mulutnya jadi nggak bau? Kumur-kumur. Sikat gigi. Terus kalau yang apa lagi? Minum soda itu pengaruh juga berarti. Kalau soda katanya soda itu kan karbonat. Bikarbonat itu juga bisa mengurangi
Kalau yang bau-bau yang lain, kencing segala macam, ya kencing ya dibilas lah kencing. Dan yang satu, kalau orang makan jengkol harus minum yang banyak. Itu dari dulu tuh ya orang udah Jadi kasih tahu. jadi dia tidak mengkristal. Nah sekarang ada nilai proteinnya nggak sih si jengkol Ada itu? Dok? ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya, ada vitamin, ada mineral, ada Jadi semuanya ada. komplit lah ya. Ya cuman ada satu, itu masalah asam jengkolat. Ya itu cuman kita nggak bisa jadikan dia sebagai apa-apa kecuali untuk rasa doang. Iya. Kalau kita bisa jadikan kita bisa banyak, baru kita bisa jadikan obat, bisa Tapi jadikan orang macam-macam. Indonesia tuh hebat, Franky. Yang racun-racun tuh dimakan, Franky. Tahu nggak yang racun apa yang lebih beracun dari itu tapi dimakan? Singkong. Keluak. Oh iya, keluak. Keluak itu memang beracun, Franky. Nanti andai kita bicara soal keluak. Enak kok keluak. Keluak itu dijadiin rawon. Iya, saya kan paling suka rawon. Iya, suka. Tapi itu beracun kalau olahnya nggak benar, Franky. Kamu tahu nggak? Keluak itu nggak gampang diambilnya. Habis diambil dari pohon, mesti diperem di dalam tanah, Franky. Mungkin ya. Karena beracun, kita menghilangkan racun dengan cara difermentasi. Jadi artinya nggak bisa dengan serta merta kita olah sendiri, kita penik sendiri, begitu nggak bisa. Jadi di masyarakat kita dari zaman dulu nih, orang-orang tua kita udah tahu dong cara ini racunnya. Nah itulah hal-hal seperti itulah yang orang luar negeri itu kagak tahu. Ya kamu kan mungkin nggak pernah dengar kalau orang makan rawon terus dia mabok, ya yang disangkanya maboknya gara-gara apa? Racunan makanan, padahal mabuknya gara keluaknya kan. Iya, sejauh ini kan nggak ada masalah, Dok. Ya nggak ada masalah karena kita tidak tahu. Nah, keluak itu kan biasanya kalau dijadikan rawon kan hancur. Tapi kadang-kadang ada yang masih belum hancur. Ya, gede-gede gini. Rasanya juga sama kayak daging. Pernah dokter makan? Enggak. Saya pernah makan, agak pahit-pahit sedikit. Tapi kalau yang enak tuh nggak pahit sebenarnya. Kalau saya sih nggak begitu ngerasain, cuma ada kecium-cium bau sedikit. Karena kalau makan rawon saya biasanya nggak pakai kuahnya, pokoknya. Itu mah bukan makan rawon, makanya daging di marinasi rawon. Saya udah ketularan istri saya makan soto nggak pakai kuahnya, Itu namanya seperti dokter Jaya punya bilang, bahwa pengaruh buruk itu lebih cepat nular daripada pengaruh baik. Ya kan, coba dokter Jaya berhasil nularin apa sama istri dokter Jaya? Dikit kali, Dok. Oh enggak, itu kan pang 6 dia. Kalau saya pang 5. Oke, jadi istilahnya si jengkol ini kalau kita ke negara-negara Asia Tenggara nih, Dok, boleh dibilang kita akan disuguhin dengan barang yang sama dengan masakan yang berbeda. Boleh kita coba. Yeah. Karena apa? Karena dokternya udah ngerti juga penanganannya. Tapi begini, kalau udah sekali pernah ada kejadian kayak gitu, udahlah ya, udah ada pantang lah, jangan makan jengkol. Tapi masih sering nggak kejadian itu? Oh sering, masih sering, Franky. That's why itu masih diajarin. Masih diajarin ya. Saya pikir udah enggak, soalnya kan makin sekarang tuh makanan berbasis jengkol tuh jarang. Oh ada, kau mana di warteg masih ada, di warteg di Semur, Franky. Iya, atau kalau di Padang itu selalu ada kok jengkol. Digoreng dulu. Yang saya kalau waktu saya masih kecil kan jarang ke restoran Padang, rumah makan Padang. Jengkol itu digoreng, kasih garam. Jadi rasanya kayak goreng jengkol. Kedua, jengkol itu yang sering makan kalau dia disemur, dijadikan nasi uduk. Ya, disemur, di nasi uduk ada, di restoran Padang ada pasti, Franky. Nah, gitu. Jadi bukan berarti banyak orang belinya kiloan kok itu, ibu-ibu. Jadi kebayang kalau sekilo itu habisnya berapa lama? Lama lah habisnya, Franky. Nah, makannya jangan banyak-banyak gitu. Sekarang ada nggak sih, Dok, selain daripada natrium bikarbonat ya? Nggak ada, obatnya cuma satu. Cuman itu doang? Bikin basah itu. Atau kita makan barengan gitu, Dok ya? Yang buat apaan? Makan itu yang jadi masalah. Bikarbonat itu ditetralkan di lambung, Franky, bukan lewat makanan, diinfus. Enggak, gini. Saya coba mencari tahu. Jengkol kita rendam pakai
larutan natrium bikarbonat. Bisa nggak luntur tuh si jengkol ini? Nggak usah pakai begituan, direndam pakai air juga asal dilakukan seperti yang tadi dibilang. Direndam kalau yang mau aman ya, direndam semalaman sembari diganti airnya beberapa kali. Terus diempukin. Kan masih ada dia punya jengkolik asid. Hilang. Oh, Nanti hilang. dengan dimasak dan kemudian direbus, digoreng, itu hilang lagi. Jadi boleh Berkurang. banyak dong. Enggak, tetap aja nggak bisa, karena kan kita nggak bisa jamin hilangnya berapa banyak. Oh, iya. Jadi coba nih dok, buat orang-orang yang mau neliti nih dok, si jengkol ini kan banyak manfaatnya. Problemnya adalah dia nggak boleh dimakan banyak. Nah sekarang coba adakan penelitian tanpa menghilangkan manfaatnya, jengkol itu dihancurin dia punya jengkolik asidnya tadi dong. Langsung dikasih. Sebenarnya begini, kondisinya asam jengkol itu masuk ke badan, masuk ke ginjal itu nggak ada masalah. Tapi baru bermasalah kalau badan kita tuh asam. Kalau badan kita asam, kencingnya asam, baru jadi kristal. Kayak si Pamela sekarang ini lagi soalnya perutnya begini panas masalahnya, terus kan. Orang yang kita makan tuh kebanyakan barang yang bersifat asam, Franky. Makanya kan orang katanya, ini minuman kesehatan apa, isinya nih airnya pH-nya 7,5. Itu lebih bagus, itu karena basah. kan menetralisir asam-asam yang kita makan lewat makanan yang lain. Makanan kita kebanyakan asam, Franky. Itu loh masalahnya. Termasuk asinan ya. Asinan kan pakai cuka. Jadi lebih banyak terbentuk asam di badan kita dibanding itu, makanya dia resiko di mengkristal lebih banyak. Tapi lucu juga ya kalau dipikir-pikir ya. Makanan kok jarang yang sifatnya basah ya. Tapi sebenarnya kamu pikirin nggak, orang yang bisa mencari cara pengolahan yang sedemikian rupa sehingga yang racun itu bisa menjadi tidak beracun dan enak gitu loh. Itu kan hebat kan berarti. Hebat, termasuk itu orang-orang zaman dulu tuh. Jamur beracun aja bisa diakalin jadi nggak beracun. Kata siapa? Dikukus dulu atau apa gitu kan? Ya kalau saya sih nggak berani ngomong begitu. Mendingan kalau mau jamur, beli jamur yang ada di supermarket itu udah pasti nggak beracun lagi. Jangan ngikutin omongan saya dok, saya mah enak aja. Salah sendiri kalau gitu. Kalau jamur beracun bahaya sekali. Nggak jamur. Oh bukan menghilangkan racun, mendeteksi. Oh mendeteksi. Racun enggaknya. Tapi ya aneh ya, orang-orang memang pinter. Itu coba dok, saya punya ide bagus kali dok. Jengkol dikasih, ya kalau mau kita bikin obat antioksidan nih, ditumbuk dijadikan itu ekstraknya. Susah amat ya. Itu kan barang yang udah kecampur racun, mendingan kayak antioksidan yang lain lah Franky. Makan beri aja. Kan murah dok, jengkol. Nggak terlalu mahal jengkol itu sebagai pengganti daging. Oke dok, jadi sampai dengan saat ini itu masih diajarin di Fakultas Kedokteran di angkatan di semester berapa kira-kira? Apa awal-awal? Wah itu ya mulai klinik lah, mereka udah kalau kelas 4 lebih lah, tingkat 4. Oke, ya udah, jadi cuman saya jadi mikir-mikir, saya bener nggak saya cuma makan 1,5, kadang-kadang suka bisa 2 juga sih, tapi nggak boleh lebih dari 3 lah intinya ya. Jangan, nggak usah banyak-banyak makan, itu cuma salah satu tambahan setelah lauk yang lain. Jadi jangan makan nasi sama begituan dong, jadi banyak ntar lagi. Oke dok, jadi jangan lupa ya minum air putih yang banyak gitu. Minum air putih ya. Nggak lah, kalau minum sih nggak akan lupa. Oke dokter Jaya, jadi untuk jengkol antara apa namanya? Ada lagunya kan dok ya, rindu tapi nggak rindu gitu apa, ada lagunya tapi saya lupa dah, pengen dimakan tapi nggak boleh banyak. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.